Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Siap untuk belajar ya? Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, ini ada gambar-gambar contoh pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Indonesia itu terdiri atas 34 provinsi dan masing-masing mempunyai pakaian adat, tari daerah, rumah, dan juga senjata tradisional mereka masing-masing. Nih ada gambarnya ya. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Berdasarkan teks bacaan di atas, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Ya, jawabannya tidak ya. Mereka membawakan budaya dari daerah yang berbeda. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Bagaimana jawabannya? Iya, tentu kita harus mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia. Banyak sekali. Dan kita juga harus menghargai dan menghormati budaya dari daerah yang lain. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Iya, betul sekali. Pakaian adat yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan sangat menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat ya, Indonesia memiliki 34 provinsi dan masing-masing memiliki pakaian adat sendiri. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Ya, sangat penting bagi kita untuk menghargai keragaman yang ada. Dengan saling menghargai, saling mencintai, maka akan muncullah persatuan dan kesatuan. Dan kita bisa hidup rukun berdampingan. Sekarang kita baca teks berikut ya, kita baca bersama-sama ya. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah.
Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nah, ini ada gambar makanan yang tadi disebutkan dalam teks ya. Ada gulai singkong, karak kaliang, dakak-dakak, terus apa lagi itu? Kerupuk sanjay, kacimuih, kue talam singkong, lalu bawah itu apa itu ya? Yang mana yang merupakan hasil dari teknologi pangan? Ya, apa tadi ya? Ada karak kaliang, dakak-dakak, kerupuk sanjay, kacimuih, itu merupakan hasil dari teknologi pangan. Dengan menggunakan teknologi pangan, makanan itu menjadi lebih awet dan tahan lama. Banyak sekali selain singkong ya, makanan yang lain banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang kita belajar menentukan kalimat utama ya dari teks tadi. Ya, kita belajar untuk menentukan kalimat utama dari teks bacaan. Pada paragraf yang pertama itu ada kalimat utamanya berupa nih. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Itu merupakan kalimat utama pada paragraf yang pertama. Nah, untuk paragraf kedua dan ketiga apa ya? Yuk kita lihat lagi teksnya. Di paragraf yang kedua itu diawali dengan kata teknologi pangan ya, sampai kata lama. Nah, di situ kita bisa melihat. Nah, yang merupakan kalimat utama itu yang mana? Iya, kalimat utama itu kalimat yang menjelaskan isi dari paragraf. Kalimat apa? Inti dari paragraf tersebut. Nah, sudah terlihat itu kalimat utama berada di awal paragraf. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Kalimat yang lain yang di bawah-bawahnya itu merupakan kalimat penjelas. Isinya merupakan penjelasan dari kalimat utama yang tadi. Ya, berarti kalimat utama paragraf yang kedua itu kalimat yang pertama. Lalu kita lihat paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan dan seterusnya itu, nah, manakah yang merupakan kalimat utama? Nah, mana ya? Ya, betul. Kalimat utamanya masih di awal paragraf, ya. Berarti yang ini. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Kalimat di bawahnya itu merupakan kalimat menjelaskan. Dapat dibuat menjadi bahan makanan, jenis makanan apa saja. Nah, itu di bawahnya. Dapat diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, dan sebagainya. Itu merupakan kalimat penjelasnya. Jelas ya? Berarti kalimat pokoknya ada di awal paragraf. Nah, kumpulan kalimat inti tadi bisa kita ubah menjadi sebuah ringkasan ya. Kumpulan kalimat inti nanti bisa kita buat menjadi sebuah ringkasan ya. Ringkasan itu isinya adalah kalimat inti setiap paragraf. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti Bu Guru infokan di grup kelas ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.